Cara menurut dari orang tua kami dulu penganut animisme. Karena bisa dikatakan kami ini waktu itu Majapahit sehingga pengaruh Hindunya tetap ada. Ya kalau secara keagamaan kami lebih ke Islam. Dulu beberapa kali sempat terjadi terutama ketika baliknya hujan, akhirnya di momen-momen tertentu ya ompreng ada yang sempat jatuh ketika dibawa dalam kondisi kosong gitu. Dengan adanya program MBG ini, mereka siswa di sini itu sangat antusias. Jadi rajin masuk ya Pak rajin ya? masuk karena ada yang diharapkan di samping mendapatkan ilmu. Selamat datang di Desa Adat Sade, rumah bagi warga suku Sasak yang masih mempertahankan warisan leluhurnya. Dari sini kita akan belajar bagaimana masyarakat di sini mempertahankan ketahanan dan juga kearifan lokal mereka, di mana hal tersebut menjadi inspirasi bagi negara untuk terus menjangkau dan mendistribusikan gizi yang terbaik untuk anak-anak di pulau-pulau terkecil. Bersama dengan saya Brigita Verlina, inilah Jelajah Inspirasi. Desa Sade adalah benteng budaya suku Sasak. Di sini, tradisi dan modernitas hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang abadi. Tradisi adalah bekal masa depan. Di Sade, gotong royong, kemandirian, dan cinta pada alam ditanamkan sejak dini. Saya jujur penasaran ya Pak, di tengah modernitas seperti bangunan-bangunan yang semakin modern, ini sebenarnya bagaimana sih kunci dari masyarakat Sade mempertahankan desa ini agar tetap tradisional seperti ini Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi kami sebagai masyarakat desa wisata Sade bertahan dengan bangunan lama baik dari segi tradisi dan budaya. Kuncinya satu Mbak ya, masih tetap mengikuti arahan dari kepala tertua kami di sini, ketua adat, sesepuh adat untuk menjaga kelestarian dan melestarikan budaya dan tradisi leluhur. Kalau secara menurut dari orang tua kami dulu penganut animisme. Dan animisme ini ada identiknya dengan pengaruh-pengaruh dari Hindu. Karena bisa dikatakan kami ini waktu itu dari Majapahit sehingga pengaruh Hindunya tetap ada. Ya kalau secara keagamaan kami lebih ke Islam, tapi secara budaya dan tradisi maka lebih ke animisme atau Hindu. Rumah-rumah mereka dibangun dari material alami. Lantainya diolesi campuran tanah liat dan kotoran kerbau sebagai simbol penghormatan kepada bumi. Jadi nanti dari sini kita akan menuju ke salah satu rumah tertua yang ada di desa wisata kami ini ya. Jadi di sini dari khas bangunannya semua sama Mbak. Dan sekarang kita langsung ke salah satu rumah adat ya, rumah tradisional kami. Jadi ini merupakan salah satu bangunan rumah adat kami. Dan rendah bagian depan ini Mbak, ketika masuk menghormati, respect. Jadi menghormati dari pemilik rumah, yang tua menghargai yang muda, yang muda menghormati yang tua. Satu tradisi yang masih kami tetap kentalkan. Ketika kita masuk di salah satu rumah warga, ketika masuk harus melepas sepatu. Oh oke, baik dan sandal gitu. Jadi boleh silakan kita masuk. Terima kasih. Siap. Tapi rumah ini masih ditinggalin atau enggak Pak? Masih difungsikan dan selama-lamanya akan difungsikan. Karena kami masih kental dengan tradisi budaya sehingga apa yang ada atau yang diwariskan oleh leluhur kami tetap kami jaga. Oke. Menenun bukan sekadar keterampilan, tetapi nafas budaya. Oke, coba mau dong. Ini tinggal dibersih-bersihin ininya aja. Kok bisa ya?
dari kain tenang apa ya, jadi kayak gitu ya? Ayo Mbak di sini. Oh, jadi ini kita harus Biar kencang. kencang ya? Sekarang nggak mundur dikit Mbak. Mundur sedikit biar lebih kencang lagi. Nah, Oh, terus kalau belum dikunci dengan cara seperti ini. kuncinya gimana sih? Ini caranya. Gitu. Nah, Nah, sekarang kan udah nggak bisa keluar tuh. iya benar juga. Hmm. Wow, nah ini saya lagi ikut untuk pembuatan kain selendang, tenun, dan ternyata prosesnya memakan waktu bisa sampai 5 hari. Jadi semuanya manual, dilakukan satu persatu. Dan uniknya ternyata bisa ada tulisannya loh. Ini akan ada tulisannya jadinya Sade Village ya, atau Desa Sade. Dan dijual dengan harga Rp300.000 per kainnya. Dari kain-kain inilah, identitas suku Sasak diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan suku Sasak mengajarkan arti ketahanan, dan di Lombok, ketahanan ini hadir dalam perjuangan unik menjangkau gizi hingga pulau-pulau kecil. Dari desa adat yang menjaga tradisi, kita menuju wilayah yang menantang, tempat di mana negara berjuang melawan jarak untuk memastikan pemerataan gizi. Ini pengalaman yang luar biasa sekali buat saya. Saya menaiki speedboat mengantar program MBG sebanyak 800 sampai 900 buah. Ini ketiga pulau yang berdekatan, ada Gilire, Gilibele, dan juga Pulau Maringkik. Saat ini mungkin situasinya cerah ya, kita bisa berjalan dengan aman menuju ke pulau-pulau tersebut. Namun yang saya bayangkan bagaimana kalau kondisinya tidak kondusif, seperti misalkan hujan, atau mungkin badai, atau air laut tinggi, itu pasti menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas untuk mengantarkan makanan-makanan ini menuju sampai ke tujuannya. Mengalahkan ombak, menempuh jarak, inilah wujud nyata negara hadir, memastikan anak-anak pulau tak terlewatkan. Wah Mas, ini kita akhirnya sampai juga di Pulau Maringkik. Bisa dibilang ini pulau yang paling jauh ya Pak ya? Oke, ini kalau dari saya lihat letaknya dan luasnya, ini ada banyak, berapa kakak di sini Pak? Di sini bisa dibilang cukup banyak karena memang juga salah satu pulau kedua terbanyak di Indonesia yang kepadatan penduduknya gitu. Oh gitu. Oke, mungkin kita bisa sambil jalan kali ya Pak, sambil kita akan lihat di sini. Kebetulan ini cuacanya lagi cerah ya Pak ya. Tadi perjalanan juga alhamdulillah aman. Tapi pernah nggak sih mengalami waktu lagi mau mengantarkan hujan lebat, deras gitu, gimana Pak? Ya, betul sekali, itu jadi tantangan terbesar kami untuk yang mengantarkan ya atau mendistribusi antar pulau gitu. Dulu beberapa kali sempat terjadi, terutama ketika baliknya ya, baliknya hujan, akhirnya di momen-momen tertentu ya ompreng ada yang sempat jatuh ketika dibawa dalam kondisi kosong gitu. Menariknya adalah karena sambutan hangat dari warga di sini, maka justru tapi dibantu sama masyarakat sekitar untuk diambilkan gitu. Itu Jadi menarik. masyarakat turut berperan ya dalam hal tersebut ya, membantu juga. Sambutan hangat itu dibuktikan betul sama mereka. Seperti tadi dilihat bagaimana antusiasnya Anak-anak adik-adik, ya. betul, sama ibu-ibu Kadar Posyandu juga gembira dengan keberadaan program ini. Di sini, makanan membawa pesan kuat bahwa negara hadir dan peduli. Tolong bukain, boleh. Kuat Kak. Sama-sama. Nah
Kawan gizi ini sekarang anak-anaknya tuh lagi makan. Saya lihat makanannya juga cukup lengkap ya. Jadi dari protein, sayurnya juga ada, nasinya juga banyak, buahnya juga ada. Jadi menurut aku tuh cukup banget untuk melengkapi kebutuhan gizi mereka. Kayaknya mereka lapar banget kali ya, habis aktif belajar, mungkin olahraga, sekarang waktunya makan siang. Tadi kan kita udah lihat nih apa antusias dari siswa-siswi dengan program makan bergizi gratis. Bapak sendiri melihat nggak apa sih Ya, perubahannya jadi, ke mereka? Perubahan yang sangat signifikan. Ya, pertama, ya dengan adanya program MBG ini yang semula ya tingkat absensi utama biasa itu karena ada stimulus respon ya. Mereka siswa di sini itu sangat antusias. Jadi rajin masuk ya Pak ya? Rajin masuk karena ada yang diharapkan di samping mendapatkan ilmu. Apakah itu juga berpengaruh ke dampaknya ke mereka secara signifikan terhadap proses belajar mengajar gitu? Jadi pagi-paginya jadi semangat belajar atau bagaimana Pak? Ya karena banyak tenaga ya jadi tingkat antusias belajar karena perut sudah kenyang ya jadi seger mereka itu. Baik Pak, kalau dari Bapak sendiri ada mungkin harapan ke depannya dari program ini seperti apa Pak? Ya tentunya saya selaku pimpinan di sini ya harapan ke depan ya tentunya keberlangsungan program ini kita sangat mengharapkannya dampak dari orang tua sendiri misalnya sebelumnya dia mengeluarkan banyak uang untuk belanja anak dengan adanya MBG ini sedikitnya orang tuanya mereka tidak terlalu dikuras oleh anak karena ada makanan yang akan diterima. Ikan apa nih Bu? Teri layang. Ikan teri layang. Dari ketangguhan suku Sasak hingga perjuangan menyeberangi laut, kisah Lombok adalah kisah komitmen bahwa negara hadir dimanapun rakyatnya berada. Di Lombok kita melihat dua kekuatan yang berjalan beriringan. Bagaimana masyarakat suku Sasak mempertahankan kelestariannya di desa adat Sade dan juga bagaimana komitmen negara hadir menjangkau hingga pulau-pulau yang jauh sekalipun di wilayah ini. Jika kedua hal ini terus dipertahankan, tentunya ini akan menjadi investasi bagi generasi yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya Brigita Verlina pamit undur diri, sampai jumpa di Jelajah Inspirasi berikutnya.